Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Unu Hartomo. Salam sehat dan bahagia untuk sobat semua. Tetap semangat dan selalu kreatif untuk berinovasi menghasilkan suatu karya yang bermanfaat. Jangan lupa selalu menjalankan protokol kesehatan dengan tertib. Silakan subscribe channel ini bila memang dirasakan memberikan manfaat untuk sobat semuanya. Terima kasih atas dukungan sobat semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perbandingan antara mobil bensin atau mobil diesel dengan mobil listrik. Manakah yang lebih banyak menghasilkan emisi gas buang yang berbahaya? Ada yang berpendapat mobil listrik pun sebenarnya menghasilkan polusi udara secara tidak langsung, yaitu pada stasiun pusat pembangkit listrik yang digerakkan oleh mesin penggerak berbahan bakar fosil untuk menggerakkan generatornya. Bila kita telaah pada kendaraannya, maka mobil listrik adalah bebas emisi gas buang karena tidak ada polusi udara yang dihasilkan secara langsung ketika kendaraan sedang berjalan atau ketika mesin sedang bekerja. Berbeda dengan mobil bermesin bensin atau diesel, maka akan selalu ada gas buang sisa pembakaran dalam mesin selama mesin bekerja atau ketika mobil sedang berjalan. Mobil listrik diharapkan dapat mengurangi emisi gas karbon dari polusi lainnya. Dari penelitian, mobil listrik memang sangat bersahabat dengan lingkungan, menghasilkan lebih sedikit gas rumah kaca dan polusi udara yang lebih rendah dibandingkan mobil bensin atau diesel. Bahkan bila dipandang dari proses produksi mobil listrik dan proses kerja mesin pembangkit listrik yang menggunakan energi bahan fosil, maka mobil listrik masih lebih bersih atau lebih rendah polusi udaranya. Sejak populasi mobil listrik semakin meningkat, banyak pertanyaan tentang apakah mobil listrik bersahabat dengan lingkungan dan benar-benar lebih bersih emisinya. Dipandang dari saat mulai diproduksi sampai proses pembangkit listrik di stasiun pembangkitan listrik. Kita akan coba menelaah seputar mobil listrik dan efek terhadap lingkungan. Beberapa pertanyaan yang penting diantaranya: 1. Apakah mobil listrik lebih baik untuk lingkungan hidup? Keuntungan utama mobil listrik adalah kontribusi untuk meningkatkan kualitas udara dalam daerah perkotaan. Mobil listrik tanpa pipa knalpot murni digerakkan oleh tenaga listrik tanpa emisi karbon dioksida ketika sedang berjalan. Ini sangat mengurangi tingkat polusi udara. Secara sederhana, mobil listrik memberikan kita udara lebih bersih di perkotaan dan menjadi lebih sehat untuk penjalan kaki maupun untuk orang yang bersepeda. Setelah setahun, hanya dengan satu mobil listrik di jalanan bisa mengurangi 1,5 juta gram polusi CO2. Ini ekivalen dengan penerbangan bolak-balik 4 kali antara London dan Barcelona. Menurut Wali Kota London, transportasi jalan raya menyumbang sekitar setengah dari polusi udara ibu kota Inggris tersebut. Tidak heran jika pemerintah Inggris dan dewan lokal ingin mempercepat jumlah mobil listrik di jalan raya. Pemerintah Inggris telah menetapkan target pelarangan penjualan mobil bensin dan diesel pada tahun 2040. Mobil listrik juga dapat membantu mengatasi polusi udara, terutama di kota-kota yang kecepatan kendaraannya umumnya rendah, yaitu daerah macet. Karena mobil listrik jauh lebih senyap suaranya daripada kendaraan konvensional, mengemudi dengan mobil listrik menciptakan lingkungan yang lebih damai bagi kita semua. Institut Sains dan Teknologi Luxembourg telah mengumpulkan berbagai metode yang luar biasa untuk membantu membandingkan dampak lingkungan keseluruhan dari mobil listrik dibandingkan dengan mobil bensin atau mobil bermesin pembakaran dalam atau internal combustion engine. Tujuan utamanya adalah agar pengguna memahami mengapa, bagaimana, dan dalam kasus apa mobil listrik benar-benar bekerja sesuai dengan citra ramah lingkungannya, yaitu dengan memotong emisi per kilometer dari mobil konvensional berbasis bahan bakar fosil. Tujuan kedua adalah untuk menunjukkan dalam kondisi apa kendaraan listrik dapat melakukan counter perform
Apa yang terjadi jika ukuran baterai berubah atau latar belakang kombinasi tenaga listrik, masa pakai baterai, dan bagaimana dengan kondisi musim dingin yang dapat mempengaruhi kinerja baterai. Pertanyaan penting kedua adalah bagaimana produksi mobil listrik mempengaruhi lingkungan. Membuat mobil listrik memang menghabiskan banyak energi. Energi yang dihasilkan selama produksi mobil listrik cenderung lebih tinggi daripada proses produksi mobil konvensional. Hal ini disebabkan proses pembuatan baterai lithium ion yang merupakan bagian yang penting dari sebuah mobil listrik. Lebih dari sepertiga emisi CO2 seumur hidup dari mobil listrik berasal dari energi yang digunakan untuk membuat mobil itu sendiri. Seiring kemajuan teknologi, ini berubah menjadi lebih baik. Dengan teknik manufaktur yang lebih efisien, jumlah emisi yang dihasilkan selama produksi baterai akan semakin menurun. Pemakaian ulang dan daur ulang baterai juga merupakan pasar yang semakin berkembang. Penelitian tentang penggunaan baterai bekas sedang mencari cara untuk menggunakan kembali baterai dalam teknologi baru lain, yaitu sebagai penyimpanan listrik. Suatu hari nanti kita semua bisa memiliki baterai di rumah kita yang digunakan untuk menyimpan energi kita sendiri. Peluang seperti ini akan mengurangi dampak lingkungan hidup dari pembuatan baterai. Bahkan setelah memperhitungkan pembuatan baterai, mobil listrik masih menjadi pilihan yang lebih ramah lingkungan. Ini karena pengurangan emisi yang dihasilkan selama masa pakai mobil. Pertanyaan penting ketiga adalah bagaimana dengan sumber energi dari stasiun pembangkit listrik yang dibutuhkan untuk mengisi baterai mobil listrik. Banyak orang mempertanyakan seberapa besar ramah lingkungan stasiun pembangkit listrik yang dibutuhkan untuk menggerakkan mobil listrik. Penelitian oleh Badan Energi Eropa menemukan bahwa bahkan dengan pembangkit listrik konvensional dengan bahan bakar fosil, emisi karbon mobil listrik sekitar 17-30% lebih rendah daripada mengendarai mobil bensin atau diesel di jalanan. Tingkat emisi dari stasiun pembangkit listrik juga akan menurun secara drastis ketika memakai mesin pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan dengan polusi karbon rendah. Bahkan akan semakin rendah lagi jika menggunakan sumber energi terbarukan untuk stasiun pembangkit listrik. Pertanyaan penting keempat adalah apakah mobil listrik hibrida sama baiknya untuk lingkungan? Hybrid plug-in adalah sistem kombinasi yang menggabungkan motor listrik dengan mesin bahan bakar fosil, dan biasanya mesin dipakai untuk membangkit listrik yang selanjutnya dipakai untuk proses pengisian baterai. Namun mesin pembakaran ini masih menghasilkan sejumlah emisi selama berkendara. Tingkat ramah lingkungan mobil listrik hibrid bergantung pada seberapa jauh perjalanan yang ditempuh dan sumber listrik untuk pengisian baterai. Inilah mengapa penting bagi pengemudi hibrid untuk mempertimbangkan bagaimana listrik mereka dihasilkan. Pilih salah satu bentuk energi terbarukan seperti listrik tenaga matahari, tenaga air, dan tenaga yang terbarukan lainnya. Dan Anda akan memberikan kontribusi untuk mengurangi tingkat emisi dari polusi udara. Semua ini menunjukkan bahwa kendaraan listrik memiliki peran besar dalam mengurangi emisi transportasi dan menjadi faktor utama dalam membersihkan udara yang kita hirup. Pada akhirnya, hal yang sangat menguntungkan untuk mobil listrik adalah jika stasiun pembangkit listrik menggunakan sumber energi bahan bakar fosil, maka akan lebih mudah untuk mengontrol polusi udara yang ditimbulkan dengan alat penyaring gas sisa pembakaran mesin melalui beberapa tahap. Juga lebih terlokalisir, dan mesin penggerak yang digunakan bisa berputar pada putaran yang konstan atau pada RPM yang konstan, yaitu pada putaran yang paling efisien. Berbeda dengan mobil dengan mesin bensin atau diesel, maka putaran mesin akan berubah-ubah sesuai keadaan jalan dan lalu lintas, sehingga polusi yang ditimbulkan akan semakin besar. Ketika mesin berputar di luar range putaran efisiensinya, maka polusi pun akan semakin meningkat. Padahal mesin berbahan bakar fosil ini hanya memiliki range putaran efisien dan emisi rendah pada range yang sangat sempit atau terbatas. Selain itu akan susah mengendalikan tingkat polusi pada banyak kendaraan dengan mesin yang berbeda-beda karakternya di jalan raya. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika pernah silakan subscribe, like, dan share channel ini. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.